Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep dari asam basa. Di mana kita tahu ada 3 konsep asam basa. Yang pertama dimulai dari teori atau konsep dari Arrhenius. Yang kedua dilanjutkan oleh Bronsted dan Lowry. Dan yang terakhir, konsep asam basa dari Lewis. Nah, teman-teman, selain itu juga kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga keunggulan masing-masing teori mereka. Jadi langsung saja, tanpa basa-basi, teman-teman stay tune dan jangan lupa berbagi. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa konsep dari asam basa itu ada 3, mulai dari Arrhenius, Bronsted dan Lowry, dan yang terakhir ada Lewis. Nah, teori yang pertama yang akan kita bahas itu adalah teori dari asam basa Arrhenius. Nah, teori Arrhenius, yang mana Arrhenius ini nama aslinya adalah Svante August Arrhenius yang lahir pada tahun 1859 sampai 1927. Beliau ini adalah seorang ahli kimia yang berkebangsaan Swedia. Nah, di mana teori dari asam basa Arrhenius yang pertama kita lihat bagian asamnya dulu, di mana Arrhenius mengatakan bahwa asam itu adalah suatu zat yang apabila dilarutkan zat itu ke dalam air akan menghasilkan dan dapat meningkatkan konsentrasi ion H+. Jadi asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion H+ atau bisa meningkatkan konsentrasi ion H+ di dalam air. Nah, H+ di sini itu juga bisa dalam bentuk H3O+. Malah yang aslinya sebenarnya menghasilkan H3O+. Asam itu biasanya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut di dalam air. Jadi teman-teman silakan pelajari lagi apa itu kovalen polar, mana kovalen polar yang larut dalam air, mana kovalen polar yang tidak larut dalam air. Nah, kemudian kita lanjut. Misalkan di sini asamnya adalah HAX. Jadi asamnya adalah HAX, maka ionisasinya di dalam air itu seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke reaksi ionisasinya, kita lihat dulu, kita harus ketahui dulu apa itu reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi itu adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi ion-ion penyusunnya. Jadi misalnya ada suatu asam, yaitu asamnya adalah HAX, di mana HAX ini dalam bentuk larutan. Artinya asam HAX ini itu dimasukkan ke dalam air atau di dalam H2O. Nah, makanya di sini ditulis aqueous. Jadi fasenya dalam bentuk larutan. Jadi HAX dimasukkan ke dalam air, di mana HAX ini itu akan terionisasi atau akan terurai menjadi AH+ dalam bentuk larutan ditambah XA-. Di mana A di sini itu tergantung berapa angkanya. Jadi A nanti di sini adalah suatu angka mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, A ini itu disebut dengan valensi asam atau jumlah ion H+ yang nantinya akan dihasilkan setelah terionisasi. Jadi misalnya di sini H2X maka akan terurai menjadi 2H+. Jadi plusnya di sini sudah tetap ya. Jadi plus sebenarnya di sini plus 1, cuma 1 itu kadang tidak ditulis. Jadi HAX, misalnya di sini A-nya itu adalah 2, maka H2X, maka terurai menjadi 2H+ dalam bentuk larutan, kemudian X2-, karena kita ganti A-nya tadi dengan 2. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung lihat saja beberapa contohnya. Yang pertama, HCl. HCl yang kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian berubah menjadi larutan HCl. Jadi kalau kalian lihat HCl, kemudian dalam kurung aqueous, itu artinya HCl ini dalam bentuk larutannya, yaitu telah dilarutkan atau telah bereaksi dengan air atau pelarutnya. Di mana di sini pelarutnya adalah air. Jadi HCl di dalam air itu akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Berapa banyak H+ yang dihasilkan itu cuma ada 1. Karena di HCl di sini itu hanya itu jumlahnya ada 1. Cuma kadang H yang jumlahnya 1 itu kadang tidak ditulis. Jadi sebenarnya di sini H1Cl1. Cuma karena tidak ditulis jadi HCl.
Jadi 1H plus ditambah 1Cl minus 1. Kita lihat contoh yang kedua, HNO3. Jadi ada H, kemudian sisanya adalah NO3. Nah, hanya di sini jumlahnya ada 1. Berarti akan terurai menjadi 1H plus ditambah NO3 minus 1. Karena hanya di sini ada 1, makanya NO3 minus 1. Itu mudahnya ya. Sebenarnya NO3 minus ini itu adalah suatu ion poliatom. Tidak ada cara lain selain ya dihafal ya. Jadi NO3 minus 1. Kemudian kita lihat H2S dalam bentuk larutan H2S di mana hanya di sini ada 2. Berarti H2S ini akan terurai menjadi 2H+. Jadi 2-nya ini berasal dari A-nya. Ini adalah A-nya sama dengan 2. Jadi 2H+. Kemudian sisanya adalah S2-. Jadi minusnya di sini sebanyak A-nya. Ya, di sini A-nya adalah 2, maka S2-. Jadi H2S terurai menjadi 2H+ ditambah S2-. Masing-masing dalam bentuk larutan. Nah, contoh yang terakhir H2SO4. Nah, H2SO4 ini dalam bentuk larutan itu terdapat 2 hidrogen. Jadi terdapat hanya di sini ada 2. Maka terurai menjadi 2H+. Nah, kemudian kita tulis sisanya adalah SO4, di mana muatan minusnya sebanyak 2. Jadi jadinya adalah SO4 2-. 2-nya didapatkan dari jumlah H-nya. Jadi H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Keseluruhan contoh ini itu terurai menghasilkan H+ di dalam bentuk larutannya. Maka seluruh contoh ini itu adalah masuk kategori asam karena menghasilkan H+ di dalam air. Nah, kemudian kita pindah ke bagian basa dari Arrhenius, di mana basa dari Arrhenius itu adalah suatu zat yang apabila dilarutkan ke dalam air itu dapat menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida itu adalah OH-1. Kalau tadi asam itu H+1, nah basanya itu adalah OH-1. Dapat menghasilkan ion hidroksida di dalam air atau bisa meningkatkan konsentrasi ion hidroksida di dalam air. Nah, sama dengan asam tadi, misalkan basanya itu kita tulis LOH dalam kurung B. Itu adalah suatu basa, maka ionisasinya akan menjadi seperti ini. LOH dalam kurung B dalam bentuk larutan itu akan terurai menjadi LB+ dalam bentuk larutan ditambah BOH-. Jadi banyaknya OH- yang akan dihasilkan itu tergantung dari jumlah B-nya. Nah, kalau B-nya nantinya 1, maka dalam kurung ini itu tidak diperlukan. Jadi misalnya nanti LOH artinya OH-nya cuma ada 1. Kalau dia pakai dalam kurung seperti ini, maka biasanya lebih dari 1 OH-nya. Jadi B-nya di sini akan 2, 3, dan seterusnya. Jadi seperti ini aturannya. Kemudian kita lihat langsung contoh-contohnya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagian B-nya ya. B itu adalah valensi basa atau jumlah atau banyaknya ion hidroksida yang akan dihasilkan jika dilarutkan ke dalam air. Nah, contohnya di sini NaOH. Jadi kristal NaOH kemudian dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan NaOH. NaOH dengan fase aquos atau larutan. Nah, NaOH itu ada OH-nya ya. OH-nya di sini ada 1 karena tidak pakai dalam kurung. Nah, kalau tidak pakai dalam kurung itu biasanya 1. Nah, artinya ini akan terurai menjadi Na+1. Na itu adalah L-nya. Plusnya itu tergantung dari jumlah B-nya. Berarti Na itu plusnya 1. Kemudian ditambah OH-1. Jadi cuma 1 OH yang dihasilkan dari NaOH. Nah, keseluruhannya itu dalam bentuk aquos atau dalam bentuk larutan. Kemudian kita lanjut di KOH dalam bentuk larutan akan menghasilkan K+ ditambah OH-1 sama dengan NaOH. NaOH, OH-nya di sini, ion hidroksidanya di sini yang dihasilkan cuma ada 1. Nah, kita lihat di CaOH 2 kali artinya ada 2 OH di dalam CaOH 2 kali. Nah, berarti L-nya itu Ca dengan muatan positif 2 karena OH-nya jumlahnya ada 2. Jadi Ca2+. Nah, sisanya adalah OH-
di mana OH minusnya di sini jumlahnya ada 2. Makanya CaOH 2 kali itu terurai menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH minus. Seluruhnya dalam bentuk larutan dan yang terakhir adalah AlOH3. Jadi AlOH 3 kali dalam bentuk larutan terurai menjadi Al3 plus ditambah 3 OH minus dalam bentuk larutan. Nah, keempat contoh ini itu menghasilkan ion hidroksida. Ini ya yang saya tandai dengan warna biru. Karena menghasilkan ion hidroksida di dalam bentuk larutannya, di dalam air, maka keempat contoh ini masuk kategori basa atau bersifat basa. Nah, jadi itu teori dari asam basa Arrhenius, asam yang menghasilkan H+, basa yang menghasilkan OH- di dalam air. Kemudian, kita lihat apa kelemahan dari teori asam basa Arrhenius. Karena teori asam basa Arrhenius itu adalah konsep pertama dari asam basa, maka pasti ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama, teori Arrhenius hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi di dalam air. Yang kedua, kelemahan teori asam basa Arrhenius itu tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang memiliki atom H dengan bilox plus 1 yang sama dengan HCl dan larut dalam air membentuk larutan asam. Jadi HCl tadi sudah kita bahas itu membentuk larutan asam. Tetapi ada juga senyawa yang memiliki hidrogen dan biloxnya plus 1 seperti CH4 itu ternyata tidak bersifat asam. Padahal juga memiliki atom H yang biloxnya sama. Jadi itu kelemahan yang kedua dari Arrhenius. Tidak bisa menentukan sifat semua zat meskipun memiliki hidrogen dengan bilox yang sama dengan asam-asam yang sudah kita bahas. Nah, yang ketiga, hanya senyawa yang mengandung ion OH- yang dapat dikelompokkan menjadi basa. Nah, teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa seperti Na2CO3 natrium karbonat ternyata jika dilarutkan ke dalam air juga membentuk larutan bersifat basa. Dan Arrhenius tidak bisa menjelaskan itu. Kenapa? Karena Na2CO3 tidak mengandung ion hidroksida. Itulah kelemahan teori asam basa Arrhenius yang nantinya akan ditutupi oleh konsep asam basa yang kedua, yaitu Bronsted-Lowry. Nah, keunggulan dari teori Arrhenius sudah pasti, yaitu dia adalah pelopor konsep asam basa. Oke teman-teman, itu konsep asam basa Arrhenius. Kemudian kita lanjut di bagian kedua, yaitu konsep asam basa dari Bronsted-Lowry. Teori yang kedua, yaitu dari Bronsted dan Lowry. Teori konsep asam basa dari Bronsted-Lowry ini sebenarnya ada 2 orang ya, yaitu Johannes Bronsted dan juga Thomas Lowry. Di mana Johannes Bronsted itu adalah berkebangsaan Denmark dan Lowry itu berkebangsaan Inggris. Bronsted dan Lowry itu sepakat mengatakan bahwa asam adalah suatu zat, yaitu molekul ataupun ion yang dapat mendonorkan suatu proton atau ion H+ kepada zat lain, atau kita bisa sebut dengan donor proton. Proton itu adalah ion H+. Zat lain itu yang menerima proton dari asam itu disebut dengan basa. Jadi basa adalah suatu zat, molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari asam, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan penerima proton atau akseptor proton. Nah, kalau teori dari Arrhenius dia fokus pada suatu zat yang dilarutkan ke dalam air, maka teori asam basa Bronsted-Lowry fokusnya itu ada pada transfer proton atau transfer H+. Dari kata transfer, ada yang memberi, ada yang menerima. Di mana kalau dia asam, maka dia akan memberikan protonnya, dan kalau basa, dia akan menerima proton. Kita lihat contohnya misalnya di HCl dalam bentuk gas, yang kemudian dilarutkan ke dalam air, H2O, itu akan menghasilkan Cl- dan H3O+. Nah, kalau kita lihat,
HCl di sini kemudian berubah menjadi Cl-. Artinya pada reaksi ini HCl berfungsi sebagai asam karena telah mendonorkan protonnya kepada H2O. Nah, kita lihat di sini H2O itu berubah dari H2O berubah menjadi H3O+. Dari HCl berubah menjadi Cl- itu telah kehilangan atau telah melepaskan protonnya, di mana protonnya itu kemudian diterima oleh H2O berubah menjadi H3O+. Jadi HCl itu mendonorkan protonnya atau melepaskan H+-nya, kemudian H2O itu menerima H+ yang telah dilepaskan oleh HCl. Karena HCl melepaskan H+-nya atau melepaskan protonnya atau mendonorkan protonnya, maka HCl di sini berperan sebagai asam. Kemudian H2O menerima proton dari asam itu bersifat basa. Teman-teman bisa lihat dari nilai pKa-nya. pKa itu adalah satuan untuk melihat kekuatan asam. Sama dengan Ka sebenarnya, pKa ini adalah min logaritma dari Ka. Nah, di mana pKa semakin kecil itu semakin asam, di mana pKa semakin besar semakin bersifat basa. Jadi kalau kita bandingkan HCl dengan H2O dari nilai pKa-nya, maka HCl yang nilainya jauh lebih rendah daripada H2O, maka HCl bersifat asam. Produk reaksi dari transfer proton dari Bronsted-Lowry ini itu menghasilkan produk basa konjugat dan juga asam konjugat. Di mana pada reaksi ini Cl- itu adalah basa konjugat dari asam HCl dan H3O+ itu adalah asam konjugat dari basa H2O. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa basa konjugat itu adalah sisa suatu asam yang telah melepaskan protonnya. Jadi HCl telah melepaskan protonnya membentuk Cl-, artinya ini adalah sisa asam dari HCl, kemudian disebut dengan basa konjugat. Begitu juga dengan basa yang menerima proton dari asam itu menghasilkan asam konjugat. Jadi suatu asam juga bisa menghasilkan basa konjugat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini contoh yang pertama, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, di sini kita bisa lihat dari NH3 membentuk NH4+. Itu telah menerima proton dari H2O karena di sini hanya ada 3, kemudian di produknya ada 4. Artinya telah bertambah 1 proton. Dari NH3 membentuk NH4+ itu telah menerima 1 proton. Artinya NH3 itu bersifat basa karena telah menerima proton dari H2O dan akan menghasilkan produk asam konjugat. Jadi H2O berubah menjadi OH- itu melepaskan 1 protonnya membentuk OH- di mana proton itu kemudian diterima oleh basa. Karena H2O melepas protonnya, maka H2O bersifat asam sekaligus menghasilkan basa konjugat. Jadi basa menghasilkan asam konjugat, asam menghasilkan basa konjugat. Di mana kalau kita lihat dari nilai pKa-nya, amonia itu memiliki nilai pKa sebesar 38, sangat besar, dan H2O memiliki nilai pKa 15,7. Nah, kalau kita bandingkan, maka H2O ini bersifat sebagai asam, dan NH3 bersifat sebagai basa karena pKa-nya jauh lebih besar dibanding dengan H2O. Jadi pKa yang kecil itu berperan sebagai asam dan pKa yang lebih besar berperan sebagai basa dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. H2SO4 ditambah H2O berubah menjadi HSO4-. Jadi H2SO4 berubah menjadi HSO4-, artinya H2SO4 itu telah melepaskan 1 hanya ke H2O membentuk H3O+. Artinya H2SO4 ini bersifat asam dan H2O bersifat basa. H2SO4 itu menghasilkan sisa asam HSO4- yang kemudian disebut basa konjugat, dan H2O berubah menjadi asam konjugatnya yaitu H3O+. Jadi perhatikan sekali lagi nilai pKa-nya. Nah, kemudian kita lihat CH3COOH atau asam asetat yang kemudian bereaksi dengan ion metoksida. Ini berasal dari alkohol yang hanya sudah diambil. Kalau kita lihat di sini,
asam asetat CH3COOH berubah menjadi CH3COO-. Artinya hanya sudah lepas. Berarti asam asetat bersifat asam. Dan basa metoksida bersifat sebagai basa. Jadi basa ini akan mengambil atau akan menerima H+ dari asam membentuk CH3OH. Dan asamnya akan berubah menjadi basa konjugat CH3COO-. Yang terakhir, terbutoksida dengan air. Di mana kalau kita lihat terbutoksida di sini mengambil H+ dari air membentuk terbutil alkohol. Di sini tidak ada H-nya, kemudian di produknya ada H, artinya dia telah menerima satu proton. Protonnya diambil dari air, artinya air ini H2O berperan sebagai asam, dan ion terbutoksida ini berperan sebagai basa. Dan hasilnya adalah terbutil alkohol yang merupakan asam konjugat dari basanya, dan ion hidroksida yang merupakan basa konjugat dari H2O. Jadi itu tadi konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, mari kita lihat keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama, konsep Bronsted-Lowry kelebihannya tidak terbatas dalam pelarut air saja seperti Arrhenius, tapi juga dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan ada reaksi asam basa tanpa pelarut. Nah, contohnya di sini HCl dengan NH3. Kemudian dilakukan di dalam pelarut benzena. Jadi ini bukan di dalam air ya. Itu tetap menghasilkan NH4Cl. Jadi ini adalah reaksi asam basa yang dilakukan dalam pelarut benzena. Kemudian yang kedua, asam basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul netral. Seperti Arrhenius semuanya hampir netral. HCl, H2SO4 itu semuanya netral, tidak dalam bentuk ionnya. Nah, berbeda dengan Bronsted-Lowry, itu juga bisa berupa kation ataupun anion. Kita lihat NH4+, ini adalah suatu kation. Kation itu adalah suatu ion positif. Jadi di sini NH4+ itu adalah kation. Nah, NH4+ ini di dalam air itu dapat melepaskan protonnya. Artinya NH4+ ini bersifat asam dalam air. Jadi NH4+ ini adalah asam menurut Bronsted-Lowry meskipun dia dalam bentuk kation. Nah, yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan juga basa konjugasinya. Ini nanti kita akan bahas terpisah ya. Bagaimana kekuatan asamnya dan bagaimana kekuatan basa konjugatnya atau sebaliknya. Dan yang keempat, dapat menjelaskan mengapa suatu spesies dapat bersifat amfiprotik atau amfoter. Oh iya, saya lupa ya. Maaf, kita kembali dulu ke yang tadi di bagian sini ya. Nah, kita lihat di sini H2O di contoh yang pertama itu bersifat basa dan H2O di contoh yang kedua itu bersifat asam. Artinya H2O ini suatu molekul yang bisa bersifat basa dan juga bisa bersifat asam, tergantung pasangannya. Karena dia bisa berperan sebagai basa, juga bisa berperan sebagai asam, maka H2O ini disebut dengan senyawa amfoter atau amfiprotik. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini ya. Jadi bisa bersifat amfiprotik atau amfoter, artinya ada suatu zat yang bisa berperilaku sebagai asam dan juga bisa berperilaku sebagai basa. Contohnya adalah H2O. Nah, itu adalah keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kemudian kita pindah ke bagian kelemahannya. Jadi, Bronsted-Lowry itu masih punya kelemahan meskipun sebenarnya ini jauh lebih unggul dibanding teori Arrhenius. Kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan sifat asam pada molekul yang tidak memiliki proton. Misalnya, tidak dapat menjelaskan sifat asam dari AlCl3, BCl3, BF3, dan seterusnya. AlCl3 atau aluminium klorida di sini itu ternyata bersifat asam dan itu tidak bisa dijawab oleh Bronsted-Lowry. Nah, kelemahan dari Bronsted-Lowry ini kemudian nanti akan dijawab oleh teori dari Lewis. Jadi teori asam basa Lewis itu adalah teori yang merupakan teori yang paling luas, mencangkup keseluruhannya ya. Teori dari Lewis itu adalah perluasan dari teori Bronsted-Lowry. Oke, jadi kita akan bahas teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Nah, tiba saatnya kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu mengenai teori asam basa dari Lewis.
Di mana kalau teori asam basa dari Bronsted-Lowry itu fokusnya adalah transfer proton, maka dari Lewis fokusnya adalah transfer pasangan elektron. Di mana asam menurut Lewis itu adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron atau biasa dikenal sebagai elektrofil. Artinya dia cinta dengan elektron, berarti suka menerima elektron. Sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Nah, biasa dikenal juga sebagai nukleofil. Jadi asam adalah elektrofil, basa adalah nukleofil. Nah, kita lihat contohnya di sini, contoh yang biasa kita lihat, NH3 dan BF3 itu kemudian akan membentuk ikatan, di mana ikatannya itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Yang dipakai berikatan itu adalah pasangan elektron yang berasal dari nitrogen. Jadi pasangan elektron bebas dari nitrogen itu kemudian dibentuk menjadi ikatan kovalen koordinasi sehingga menghasilkan NH3BF3. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, maka kita bisa pastikan bahwa NH3 itu memberikan pasangan elektronnya kepada B untuk dipakai berikatan, maka NH3 ini tergolong sebagai nukleofil atau basa Lewis karena memberi pasangan elektron. Jadi dia memberi pasangan elektron kepada atom pusat B yang ada pada BF3. Kemudian BF3 itu menerima pasangan elektron dari NH3. Berarti NH3 di sini berperan sebagai basa Lewis dan BF3 itu berperan sebagai asam Lewis. Jadi kalau kita lihat, fokus dari teori asam basa Lewis itu adalah transfer pasangan elektron. Di sini kita bisa pahami bahwa suatu basa Lewis itu harus memiliki setidaknya satu pasang elektron bebas. Ini sebenarnya sama dengan basa dari Bronsted-Lowry. Nah, jadi untuk basa Lewis itu hampir sama dengan basa dari Bronsted-Lowry. Nah, yang berbeda di sini itu adalah konsep asam dari Lewis. Nah, kita lihat ya, apa saja zat-zat yang bisa berperan sebagai asam Lewis. Nah, yang pertama, zat yang bisa berperan sebagai asam Lewis di sini adalah molekul dengan elektron yang tidak mencapai oktet, yang memiliki orbital yang belum terisi elektron. Artinya, orbitalnya masih kosong. Molekul yang tidak mencapai oktet artinya ada orbital yang kosong, yang kemudian masih bisa diisi elektron. Nah, contohnya AlCl3 atau aluminium klorida atau boron triklorida atau boron trifluorida seperti contoh yang sudah kita bahas. Aluminium dan boron di sini kita lihat dikelilingi oleh 6 elektron. Jadi 2 elektron untuk masing-masing satu ikatan, jadi cuma ada 6. Jadi Al di sini belum oktet. Artinya masih ada orbital yang kosong yang kemudian masih bisa menerima pasangan elektron dari basa atau dari nukleofil. Begitu juga dengan boron. Nah, makanya AlCl3 itu masih bisa menerima pasangan elektron, membentuk ikatan dengan nukleofil di sini NH3, maka NH3 berperan sebagai basa Lewis karena penyedia pasangan elektron dan AlCl3 penerima pasangan elektron, maka AlCl3 disebut dengan asam Lewis atau berperan sebagai elektrofil dan NH3 berperan sebagai nukleofil, membentuk ikatan seperti ini. Nah, kemudian kriteria yang kedua yang bisa berperan sebagai asam Lewis itu adalah molekul yang meskipun tidak memiliki orbital yang kosong, tapi dapat mengalami delokalisasi elektron atau pengaturan ulang elektron, sehingga menghasilkan orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron. Ini biasanya adalah suatu senyawa yang memiliki ikatan pi, mana ikatan pi itu adalah ikatan yang mobile atau mudah bergerak. Nah, kita lihat di sini, contohnya adalah CO2. CO2 di sini itu kemudian dilarutkan ke dalam air. Ternyata CO2 akan bereaksi dengan air menghasilkan asam H2CO3 dalam bentuk larutan.
Nah, kalau kita lihat mekanisme reaksi, maka kita lihat H2O akan bereaksi dengan karbon dioksida. Di mana karbon dioksida di sini ada 2 ikatan pi-nya. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat ikatan pi yang ada pada karbon oksigen. Nah, ikatan pi itu bisa pindah ke dalam oksigen. Nah, karena pindahnya ikatan pi yang ada pada C dengan O ini pindah masuk ke dalam O, maka akan menyediakan orbital kosong yang ada pada karbon. Sehingga H2O di sini yang memiliki pasangan elektron, maka H2O ini berperan sebagai nukleofil atau berperan sebagai basa Lewis yang kemudian mendonorkan pasangan elektronnya kepada karbon sehingga membentuk yaitu ikatan yang baru antara karbon dengan oksigen menghasilkan senyawa H2CO3. Nah, kita fokusnya di sini bahwa H2O di sini berperan sebagai basa Lewis karena telah mendonorkan pasangan elektronnya. Nah, berarti karbon dioksida karena telah menerima pasangan elektron, maka karbon dioksida berperan sebagai asam Lewis. Nah, selanjutnya H2CO3 ini kemudian di dalam air itu akan menghasilkan H+ dan HCO3-. Ini sama dengan teori dari Arrhenius. Kemudian yang terakhir, zat yang dapat berperan sebagai asam biasanya adalah ion positif. Jadi ada beberapa kation meskipun tidak semuanya, yaitu ion positif dapat berperan sebagai asam Lewis. Asam Lewis artinya dia dapat menerima pasangan elektron ya. Nah, misalnya Al3+ yang bereaksi dengan 6H2O membentuk senyawa kompleks heksa aqua aluminium 3 dalam bentuk larutan. Kalau kita lihat dari Al3+ dengan H2O, H2O di sini memiliki pasangan elektron. Al3+ artinya Al ini telah melepaskan elektronnya sehingga dia membentuk kation. Artinya, Al3+ yang telah melepaskan elektron ini ada orbital yang kosong, yang dulunya ditempati elektron yang telah dilepas. Karena tersedianya orbital kosong itu, H2O ini dapat mendonorkan pasangan elektronnya kepada kation Al3+. Sehingga Al3+ ini berperan sebagai asam Lewis atau elektrofil dan H2O berperan sebagai basa Lewis atau nukleofil penyedia pasangan elektron. Membentuk heksa aqua aluminium 3 dalam bentuk larutan. Maaf, silakan koreksi kalau saya salah ucap ya. Oke, jadi itu ketiga kriteria zat yang dapat berperan sebagai asam dari Lewis. Oke, saya kira itu saja untuk teori asam basa Lewis. Kita lihat keunggulan dari teori asam basa Lewis. Yang pertama adalah teori asam basa Lewis sudah pasti merupakan perluasan dari teori Bronsted dan Lowry. Jadi ini versi lebih luas dari Bronsted-Lowry. Kemudian yang kedua, sama dengan teori Bronsted-Lowry, dapat menjelaskan sifat asam dan basa dalam pelarut selain air ataupun reaksi tanpa pelarut. Yang ketiga, fokus asam basa Lewis adalah transfer pasangan elektron, sehingga dapat menjelaskan sifat asam dan basa tanpa harus melibatkan proton. Nah, ingat kalau Bronsted-Lowry harus melibatkan proton, sedangkan kalau asam basa dari Lewis tidak harus ya. Kemudian, yang keempat dapat menjelaskan sifat basa dari senyawa-senyawa organik yang memiliki pasangan elektron bebas. Senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas biasanya berperan sebagai basa Lewis atau nukleofil. Itulah keempat keunggulan dari teori asam basa dari Lewis. Oke, teman-teman, itulah yang sempat kita bahas video kali ini. Mohon maaf karena agak panjang. Oke, jadi itu 3. Pertama Arrhenius yang fokusnya di dalam air, kemudian Bronsted-Lowry yang fokusnya terhadap transfer proton, dan teori dari Lewis yang fokusnya pada transfer pasangan elektron. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.